مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين حسبك الله نور المسلمين سبق الله سر المؤمنين حسبك الله نور المسلمين سبق الله سر المؤمنين حسبك الله نور المسلمين سبق الله سر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا للناصر منا وآمنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا للناصر منا وآمنا واعف عنا وكن لنا يا للناصر منا وآمنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لم يزال قلوبنا بما نزل إنك لطيف لم تزل قلوبنا والمسلمين يا لطيف لم يزال قلوبنا بما نزل إنك لطيف لم تزل قلوبنا والمسلمين يا لطيف لم يزال قلوبنا بما نزل إنك لطيف لم تزل قلوبنا والمسلمين يا أمان الغائبين آمنا مما نخاف يا أمان الغائبين سلمنا مما نخاف يا أمان الغائبين نجنا مما نخاف دعوهم يا سبحانك اللهم وتحية السلام وخير دعوهم الحمد لله رب العالمين. Demikian terkatib hari ini, pagi hari ini, mudah-mudahan Allah terima Allah itu kita semua jadi sebabnya terkabulnya segala hajat dan yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan sambutan dari guru kita sebagai ketua subuh keliling di depan RW kosong. Dia berdiri dia nyaor. Kalau duduk mah kelihatan. Berdiri ini berarti di depan. Saya mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar induk beli rambutan. Rambutan dibeli yang warna merah. Nikmati hidup selagi dikasih kesempatan. Awali pagi dengan ibadah. Insya Allah. Kita awali dengan sholat subuh berjamaah.
Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal muhtaramun, para asatidz, para hujat, alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Sohibul Bait DKM Musholah Al-Ikhlas Ustaz Mawi, juga beserta jajarannya, yang menghormati itu dan ceramah kita Al-Karam Ustaz Dodi Aryadi LC apa itu ya, MPD. Kemudian juga yang kami hormati Ketua Majelis Zikir Al-Bahari Khinafilah Karam Ustaz Haji Agus Harito, dan juga para ketua DKM dari Masjid Al-Hidayah Ustaz Mukhtar Ali, Ustaz jamaahnya Masjid An-Nur Ustaz Ahmad Hasan, Haji Ahmad Hasan, Ustaz Waliyo, alhamdulillah, Ustaz jamaahnya. Kemudian Masjid Al-Kausar Bapak Haji Agung, Ustaz jamaahnya. Juga Masjid Al-Madinah Pak Haji Komarul Makhi, Ustaz jamaahnya, Ustaz Al-Mu'min. Ini ada Pak Ustaz Nando, Ustaz Standi, serta jamaah semuanya. Musholah As-Solihin Bapak Ustaz Marwan ya, alhamdulillah sehat terus Pak Haji. Kemudian juga Musholah At-Taubah Ustaz Haji Nali, Musholah At-Taqwa Ustaz Ahmad Ghazali. Kemudian Musholah Baitul Mutakin itu Pak DPR-an ya, atau siapa yang apa DKM ya, DPR-an ya. Kemudian juga Musholah Baitul Janah Bapak Renoin, Musholah At-Taubah Bungur Sumur Bandung Ustaz Dasa. Biasanya mau ajak orangnya ada. Kemudian juga Musholah Al-Furqon Ustaz Pati, ini orang Penggede. Kemudian Atul Khair ya, Pak Bang Edi Ocok, dan di Al-Ikhlas Ustaz Mawi, dan juga Musholah Al-Muhsinin. Ini ada Ustaz Usman ya, Pak Ustaz Agus juga. Dan juga itu Musholah Ar-Ridho ya, paling ujung Bapak Ustaz Sanin nih sama jamaahnya ya. Juga semuanya yang hadir mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, digampangin urusannya, dan juga ditambahin berkahnya. Amin ya Allah ya rabbal amin. Dan juga alhamdulillah kegiatan subuh keliling kita ini cukup eksis ya. Setiap bulannya selalu berjalan ya dengan lancar, dan juga mudah-mudahan kedepannya Suling 1278 ini dapat lebih maju lagi, dan ada apa namanya bahasa kerennya inovasi baru ya. Jadi para jamaah ini kalau ada usulan ya, karena usulan apa gitu ya untuk kemajuan Suling kita ini, usulin aja ya, bisa japri ke saya apa Pak Haji Rahman, Bang Amu ya. Nih Suling gimana kalau kita adain misalkan semacam kayak koperasi, tapi 2 kali Sipan pinjam, jangan pinjam doang ya. Pak Ustadz ajain koperasi dong, pinjam tanpa angsuran. Nah bingung misalnya ya, bukannya tanpa agunan boleh pinjam tanpa angsuran ya. Wajib Rahman bisa nangis ya. Iya ikhlas ya, itu ya boleh buat kita nih, buat kumpulan kita ya. Karena selama ini memang program kita yang sudah berjalan alhamdulillah, yaitu kita menggunakan ustadz yang ada di Suling 1278 ya, kecuali yang ketempatan musholah atau masjid ketempatan mempunyai apa namanya atau ingin
memanggil ustadz yang lain, itu dipersilahkan. Dan juga sumbangan nih apa namanya sedekah dari bapak semua, alhamdulillah ya, itu juga dapat membantu daripada yang ketempatan walaupun sedikit ya. Mudah-mudahan kalau banyak alhamdulillah ya. Kita kan ini ada 100 orang mah ya, sampai keluar insya Allah ada 100 orang. Kalau 100 orang, satu orang 10.000 berapa ya, 1 juta ya. Alhamdulillah dapat 1 juta itu Uban. Oh, kagak ngobrol aja ngomong. Ya, insya Allah ya, insya Allah ini kita akan menjadi, mudah-mudahan kedepannya kita tanangin seperti itu. Dan kalau ada kelebihan nanti bisa kasnya ini sosial ya, dan sosial itu. Dan itu aja mungkin dari kami, tidak panjang lebar ya, sekedar sambutan, mudah-mudahan dapat masukan lagi dari jamaah. Jangan segan-segan untuk memberikan usulan-usulan ya, boleh dijawab silakan, mau diikut juga silakan ya. Untuk itu kurang lebihnya mohon maaf bila itu maaf. Ini ada pengumuman, ntar habis Johor kita kumpul di Majelis Al-Bahri pimpinan Pak Ustadz Haji Agus Aljito ya, kita zikir bersama ya, waktunya pada zuhur ya, jam 1 dah ya. Jam 1 kita ke sana sampai dengan selesai, sampai asar selesai. Kalau habis selesai asar mau pulang boleh, cuman kagak makan dulu. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan kita dapat diberi kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan sehingga kita bisa mengikuti daripada taklim tersebut. Ganda kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suling. Ada 8. Iya, jangan namanya doang kita bawa RW-nya ada. Untuk selanjutnya yaitu ceramah agama dari guru kita dari Mukarram Ustaz Dodi Ariati. Untuk itu waktu dan tempat saya silakan. Sallu ala Muhammad. Rahim. Mohon izin berpantun sebelum kita mulai ceramahnya. Pantun lagi, insya Allah ya Pak, semangat semuanya. Beli bohlam di warung Mas Ega. Warungnya deket rumahnya Mpok Lela. Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Surganya surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala mawasima lil khairat yatasabaquna fiha bi anwa'it ta'at wa yatubuna minas sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah fi rububiyyatihi wa ilahiyatihi wa ma lahu minal asma'i was sifat. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadar Rasulullah awwal sabiqin ilal khairat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladzina kullu awqatihim ta'at. Pagi-pagi makan bubur, makannya di samping musala Baitul Ma'mur. Pagi hari ini nyok kita bersyukur kepada Allah yang gak pernah tidur. Maka mari sama-sama syukur, kita selalu curahkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Syakur, Allah yang Maha An-Nur, Allah yang Maha Sabur. Si Ahmad pergi ke rumah Bang Somad, membawa peta mencari alamat.
Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, nyok sama-sama kita bersalawat. Setuju? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawat dan salam mari senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita umat-umatnya, kita pengikutnya dapat senantiasa nanti dipertemukan oleh Nabi Muhammad di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, bawa sajadah pergi ke musholla. Bagaimana kabar bapak-bapak semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati para seluruh alim ulama, ketua subuh keliling kita, Pak Ustadz Syahrin, kemudian Pak Ustadz yang lainnya beserta selarah, beserta seluruh DKM Masjid di lingkungan Harjamukti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan kekuatan buat kita semua sehingga kita bisa beristiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita berupa kesempatan untuk beribadah, beristiqomah dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tatkala kita berkumpul di majelis ini, ya, di musholla ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan bentuk dari cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai hamba-hambanya. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, kata Nabi, maka Allah akan ista'malahu, Allah akan berdayakan dia, Allah akan pakai dia. Bagaimana cara memberdayakannya? Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifa ista'malahu? Nabi Muhammad menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salihin qablal mauti thumma yaqbiduhu alaih. Yaitu dengan cara Allah memberikan kesempatan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk melakukan amal soleh sebelum atau menjelang kita meninggal. Kita nggak tahu kapan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya kematian itu datangnya baktah, nggak ada yang tahu, hanya Allah. Tiba-tiba tahu-tahu barusan aja kita ngobrol sama dia, kemudian sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala kita masih diberi kesempatan untuk berbuat amal soleh apapun bentuknya, Pak, pengajiankah, berzikirkah, sholatkah, ya, memberikan bantuan kepada orang lainkah, ketika itu masih notabene adalah merupakan amal soleh, maka sesungguhnya itu tanda cintanya Allah kepada kita. Hingga saat nanti apabila ternyata datang ajal kita, kemudian diambil ajal kita, nyawa kita semuanya kembali kepada Allah SWT dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah husnul khatimah. Bagaimana tadi kita sudah berdoa, ya, Allahumma rizqna husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Semoga kita kelak nanti kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah banyak, masya Allah, rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah tadi kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari kita sebelum melaksanakan sholat subuh, kita awali zikir dengan membaca apa tadi? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Masya Allah. Ini dua kalimat yang sangat ringan diucapkan di lisan, namun saqilatani fil mizan wa habibatani ilar rahman. Sangat berat timbangan amal ibadahnya nanti di hari di mana amal ibadah kita ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangat dicintai kalimat-kalimat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berzikir sama-sama, masya Allah, ya. Kemudian kita baca doa sama-sama. Ini rizki yang sangat luar biasa, dan insya Allah
nanti kita di akhirat akan dipertemukan kembali dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita berkumpul di sini karena Allah, kita bersahabat, kita berteman karena Allah, ya. Kata Nabi Muhammad dalam sabdanya, beliau berkata, ya, dalam hadis qudsi, Allah berkata, wajib mendapatkan mahabbati, kata Allah, kasih sayang Allah buat siapa? Ya, di antaranya adalah lil mutajalisina fiyya, yaitu untuk orang-orang yang duduk bersama-sama kayak gini di majelis taklim, ya, di majelis-majelis kita duduk bareng-bareng, berkumpul bareng-bareng, apalagi nanti, ya, siang ada majelis zikir juga, yuk kita berusaha untuk datang. Ya, mereka yang suka berkumpul bareng-bareng untuk ingat kepada Allah, saling mengingatkan supaya tetap istiqomah menjalankan ibadahnya kepada Allah, maka insya Allah nanti akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Wajibat mahabbati, wajib mendapatkan kasih sayang Allah. Pertama untuk siapa? Yang pertama adalah untuk orang-orang yang mau lil mutazawirina fiyya, yaitu orang-orang yang mau saling berkunjung karena Allah, lil mutahabbina fiyya, orang-orang umat-umat yang mau saling mencintai karena Allah, ya, lil mutajalisina fiyya, yaitu orang-orang yang duduk di majlis-majlis ini karena Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, ya, ketika kita saling bersedekah, kita saling membantu antar sesama, kita saling ngasih hadiah, kita saling kunjung karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah nanti kita kelak di akhir akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Pak, mau mendapatkan cinta Allah? Masya Allah, ya, insya Allah, ya, anugerah yang luar biasa apabila kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta kepada hamba-hambanya, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan baginya, insya Allah. Satu ketika Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, beliau menceritakan bahwa apabila Allah cinta kepada hambanya, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Innallaha ta'ala idza haba 'abdan da'a Jibril. Dia akan memanggil malaikat Jibril lalu berkata pada malaikat Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahbibhu, sungguh aku mencintai hambaku ini, maka cintailah ia. Fa yuhibbuhu Jibril, Jibril pun cinta kepada hamba tersebut. Kemudian Jibril menyeru kepada para penduduk langit. Siapa penduduk langit itu? Para malaikat. Nada Jibril fi ahlis sama, kemudian dia berkata, wahai ahlus sama, sesungguhnya Allah mencintai fulan, fa ahibbuhu, maka cintailah fulan tersebut. Dicintai hamba tersebut oleh seluruh penduduk langit. Tsumma yud'u lahul qabul, hingga pada akhirnya nanti di bumi pun dia akan dicintai oleh orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, kalau Allah sudah cinta kepada kita, apa saja walaupun kita enggak minta, insya Allah akan Allah penuhi. Suatu ketika Nabi Muhammad berkata, man syaghalahu an dzikri, dalam hadis qudsi dikatakan bahwasanya orang yang sibuk karena berzikir kepadaku, ya, sehingga ia tidak meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bilang apa? Allah akan memberikan apa itu afdhala ma utiyas sailin, maka dia akan diberikan sebuah anugerah yang lebih baik dari apa yang pernah diminta oleh hamba-hambanya. Tuh, insya Allah. Itu keutamaan dari berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita selalu gaungkan zikir kita dengan lisan kita. Selama lisan ini bergerak berzikir mengingat Allah, maka Allah akan selalu bersama kita. Ya, sesungguhnya Allah akan selalu bersama hambanya. Ya, idza dzakarani, kata Allah, apabila hamba itu selalu mengingat aku, wa taharrakat bi syafatahu, dan lidahnya serta bibirnya juga selalu tergerak untuk mengucapkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita ajarkan zikir kepada anak-anak kita, ya Pak, kepada keluarga kita, dengan satu hal yang mungkin lebih menarik, ya. Kalau dalam dunia pendidikan itu, ketika kita mengajak anak-anak untuk menghafal kalimat-kalimat tasbih, itu biasanya suka kita buat seperti ice breaking, Pak. Seperti
ucapkan tasbih. Kita bilang kepada anak-anak, tasbih, ucapkan tasbih, ucapkan tasbih, subhanallah. Terus kita bilang ke anak-anak, takbir, ucapkan takbir, ucapkan takbir, Allahu Akbar, tahmid, ucapkan tahmid, ucapkan tahmid, alhamdulillah, tahlil, ucapkan tahlil, ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Tuh, anak-anak suka kayak gitu, Pak. Jadi At-Thayyibah al-Baqiyatus Shalihat, mereka juga dapat pahala yang luar biasa. Kita pun sebagai orang tuanya mendapatkan pahala yang sangat-sangat luar biasa. Yuk kita coba sama-sama, Pak. Kalau saya bilang tasbih, kita sambut dengan ucapkan tasbih dan seterusnya. Siap, Pak? Insya Allah. Biar kita ada bekal nih, kita ajaran ke anak-anak kita semuanya. Tasbih, ucapkan tasbih, ucapkan tasbih, subhanallah, takbir, ucapkan takbir, ucapkan takbir, Allahu Akbar, tahmid, ucapkan tahmid, ucapkan tahmid, alhamdulillah, tahlil, ucapkan tahlil, ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Tuh, keempat kalimat ini disebut dengan al-baqiyatus shalihat. Kata Nabi Muhammad, khuzu junnatakum minan nar, ayo ambil perisaimu yang dapat melindungimu dari api neraka. Apa perisainya? Kata Nabi Muhammad, qulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh, kalau kita mau punya perisai yang nanti akan melindungi kita dari api neraka, ucapkan selalu zikir-zikir ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu bagaimana dengan pahalanya? Pahalanya sangat-sangat besar sekali. Kata Nabi Muhammad berkata kepada sahabat-sahabatnya, beliau bertanya, "Amma yastati'u ahadukum an ya'mala kulla yaumin mithla Uhudin amalan?" Ada enggak di antara kamu yang mampu melakukan sebuah amal di mana pahalanya sebagaimana gunung Uhud, Pak? Mithla Uhudin amalan. Sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa may yastati'u an ya'mala fi kulli yaumin mithla Uhudin amalan?" Siapa yang setiap hari mampu melakukan sebuah ibadah, amal soleh di mana pahalanya lebih besar daripada gunung Uhud? Masya Allah. Tuh, Nabi Muhammad berkata, kullukum yastati'u, semuanya mampu, semuanya bisa. Lalu Nabi Muhammad berkata, melanjutkan jawabannya, subhanallah akbar min Uhud. Ketika kita mengucapkan tasbih, mensucikan Allah, subhanallah, itu pahalanya akbar min Uhud, lebih banyak, lebih besar daripada gunung Uhud. Kita bisa bayangkan gunung Uhud itu kayak gimana, ya Pak? Subhanallah, cuma sekali aja kita ucapkan subhanallah, pahalanya lebih besar daripada gunung Uhud. Subhanallah akbar min Uhud. Walhamdulillah, kalimat alhamdulillah, kalimat tahmid, kita mengucapkan puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, itu akbar min Uhud, pahalanya lebih besar daripada gunung Uhud. Subhanallah walhamdulillah, sudah 2 gunung Uhud, mungkin lebih besar daripada itu pahala yang kita dapat ketika kita berzikir dengan subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah, ketika kita mengucapkan kalimat tahlil, itu pun akbar min Uhud, kata Nabi Muhammad, pahalanya lebih besar daripada gunung Uhud. Wallahu akbar, dan ketika kita bertakbir mengagungkan Allah, Allahu akbar, Allah maha besar, itu pahalanya pun akbar min Uhud. Jadi Pak, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu pahalanya sangat luar biasa. Ketika kita naik motor pergi ke kantor, ya Pak, di tengah-tengah kita mengendarai motor kita atau mobil kita menuju kantor, ucapkan selalu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sepanjang jalan kita, insya Allah. Gak usah dihitung-hitung ini udah berapa banyak paling saya dapatnya, gak usah, insya Allah ya, hitungan Allah gak akan pernah meleset, ya Pak. Allah akan memberikan segala, ya, Allah akan memberikan pahala dari segala kebaikan atau amal soleh yang kita lakukan, insya Allah, dan tidak akan pernah dirugikan kita. Allah akan memberikan semuanya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin
khairai yara. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, insya Allah nanti kita akan melihat ya gimana ya pahala dari amal-amal yang sudah kita lakukan. Maka kita perlu beristiqomah, Pak. Tadi kita sudah singgung istiqomah dalam beribadah. Istiqomah dalam beribadah sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Sampai akhir hayat kita, terutama ketika menjelang ajal. Karena sesungguhnya syaitan itu dia akan lebih dahsyat menggoda kita. Bagaimana caranya agar nanti kita menghadap Allah dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istiqomahlah kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomahlah kita dalam memurnikan akidah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah dalam beribadah, kemudian istiqomah dalam berakidah. Ranahnya dalam ibadah dan alam akidah. Karena sungguh syaitan itu luar biasa, sangat ingin agar kita nanti meninggal menghadap Allah tanpa keimanan di dalam hati kita. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Pada suatu saat sahabat yang bertanya bernama Sufyan bin Abdullah, beliau berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, ya, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku, berilah suatu kata kepadaku di mana aku tidak akan bertanya kepada yang lainnya selain engkau, wahai Rasulullah. Kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ba'dak. Apa kata Nabi Muhammad? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah engkau. Nah, ini dia. Istiqomah dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian sahabat Sufyan bin Abdullah tadi melanjutkan pertanyaannya, apa yang paling engkau takutkan yang akan terjadi pada diriku? Ma aktsaru takhafu alayya. Apa yang paling engkau takutkan yang akan terjadi pada diriku, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah akhadha bi tarafi lisani nafsi, memegang ujung lidah sahabatnya tersebut. Kemudian dia berkata, hada, ini yang aku takuti. Lisan kita, Pak. Lisan kita kalau kita tidak bisa kontrol, kalau kita tidak hati-hati berucap, ini akan dapat menjerumuskan kita mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa jadi akidah kita menjadi tergeser karena ucapan-ucapan tersebut. Maka mari sama-sama kita beristiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nanti kelak pada akhirnya Allah akan menganugerahkan kepada kita berupa surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berkata dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwasanya Tuhannya adalah Allah, kemudian dia beristiqomah dalam keimanannya, maka Allah akan katakan kepadanya, jangan engkau takut, alla takhafu wa la tahzanu, dan jangan pula engkau sedih, wa abshirul bil jannati allati kuntum tu'adun, dan insyaallah nanti kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tuh, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istiqomah untuk beribadah kepadanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, suatu ketika Allah nanti akan berkata di akhirat, aina al-mutahabbina fiyya, mana orang-orang yang saling mencintai karena aku. Apa yang dicari, apa yang ingin Allah berikan kepadanya? Al-yauma uzilluhum fi zilli yauma la zilla illa zilli. Karena pada hari ini aku akan memberikan perlindungan di mana tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sekarang bersahabat, berteman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ngaji, saling mengingatkan dalam ketaatan dan takwa. Insya Allah nanti kita
ya akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang yang saling mencintai karena Allah, dan semoga nanti kita akan mendapatkan ridho dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan zallat fil lisan. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memberikan agamanya. Alhamdulillah ya, kalau kita dengarkan agamanya selamanya hati kita jadi lapang, jadi tepat gitu. Karena beliau bilang ucapkan takbir, macam-macam kita ucapannya. Jangan sampai ucapkan takbir, oh Akbar, gitu aja. Ujung-ujungnya tapi jadi gibah, jadi ya segala macam lah. Nah kalau takbir ini, dia semuanya di bawah tuh. Ucapan takbir, ucapan tahmid. Itu lebih bagus menurut saya. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum saya tutup ada beberapa pengumuman ya. Yang pertama soal nanti ya siang pada Johor di rumah di majlisnya Ustaz Haji Agus Ardhito di Masjid Al-Bahri. Kalau bisa kita hadir. Yang kedua Maulid Nabi Kalau kata saya Insyaallah. tanggal 12 ini. Tadi Bapak Ustaz Haji Maulid bilang di musola dia ya. Tanggal 15, dan untuk di musola Ikhlas Bapak-bapak hadirin semua, rencananya insya Allah kita tanggal 25 Oktober ya, 25 Oktober 2024 kita bekerjasama dengan majlis formal ada bukti, dan juga tanggal 8 besok ya, 8 September di rumah guru kita di Masjid Sayyidul Aulia. Asli saya dari kecil di sini Pak Ustaz. Lahir Jakarta, cuma dari salah satu SD di bawah di Gas Alam. Saya mau pantun dulu, habisnya itu pantun Ya di Gas Alam ini sudah jadi tahu Pak Ustaz, yang terowongan itu. Itu. Beli kecap, Nagusur. kepada jamaah saya ucapkan terima kasih. Cuman pas lagi ke Nagusur saya masih di Mesir. Pas pulang-pulang udah jadi tolnya. Ada mulai dari tempat, dari hidangan yang kurang memadai, hati-hati jamaah semua. Sekali lagi saya pribadi dan seluruh jamaah Ikhlas dibuka pintu maaf yang sudah bertanya. Nanti setelah doa ada nasi beli yang memang mau mencicipi silakan ya. Kalau yang mau bungkus nggak apa-apa, udah kita siapkan kertas atau plastinya. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum, mohon maaf yang besar-besarnya. Selama saya menjadi ketua DKM, saya mohon maaf. Rencananya mungkin bulan yang akan datang saya akan mundur dari ketua DKM ya. Kalau akan dikasih kelancaran jalannya. Kalau saya selaku ketua DKM Al-Ikhlas, mohon dibuka pintu maaf ya. Selama ini kita saling berkumpul bersama, ya mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan semua, biar kita selalu istiqomah ada di tubuh ini. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 tahun setengah S1-nya. S1-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatan turjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair
waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.